Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang meminta para gubernur tidak menaikkan upah minimum provinsi 2021 atau disamakan saja dengan UMP 2020. Namun permintaan itu tak diindahkan atau ditolak oleh beberapa gubernur di Indonesia. Kemudian mereka yang memilih untuk tetap menaikkan UMP di tahun 2021 diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa sebenarnya alasan kuat di balik kebijakan tetap menaikkan UMP dan bagaimana respon buruh dan juga pengusaha menanggapi hal ini? Akan kita ulas selengkapnya dalam Deal 4 Provinsi Mengerek UMP di tahun 2021. Kita lihat pendapat-pendapat dulu dari para gubernur yang kemudian menaikkan UMP di tahun 2021. Kita mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa kegiatan usaha yang terdampak COVID-19 ini UMP-nya tidak mengalami kenaikan atau sama saja sebenarnya dengan UMP tahun 2020, sedangkan kegiatan yang tidak terdampak untuk COVID-19 ini dapat mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi satu opsi begitu bagi perusahaan yang memang melihat bahwa kinerjanya di tahun 2020 ini baik-baik saja, bisa menaikkan UMP. Tapi apabila perusahaan tersebut dikatakan sangat terdampak oleh COVID-19, maka bisa mengajukan ke Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan juga Energi bahwa tidak akan menaikkan UMP di tahun 2021. Jadi sifatnya opsional sebenarnya, tidak secara menyeluruh harus dinaikkan UMP-nya. Yang kedua, kita lihat pendapat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa mereka punya waktu atau perusahaan-perusahaan tersebut punya waktu sampai tanggal 21 November untuk menyusun UMK itu sendiri karena memang di daerah mereka ini menggunakan UMK ya bukan UMP. Kemudian untuk dari kalimatnya sendiri dapat artinya nih yang digunakan adalah kata dapat, artinya bisa iya atau bisa tidak begitu yang dikatakan oleh Gubernur Ganjar Pranowo, di mana artinya sifatnya juga opsional begitu ya, kembali lagi ke daerah dan juga ke perusahaannya masing-masing. Yang ketiga, kita lihat pendapat dari Arya Nugrahadi, Ketua Dewan Pengupahan di area Yogyakarta yang pada saat itu sudah melakukan pertemuan khusus dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengatakan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menandatangani keputusan Gubernur nomor 319 tentang penetapan UMP tertanggal 31 Oktober yang artinya memang menyetujui begitu untuk ada kenaikan di wilayah-wilayah ini. Dan ada satu lagi kemudian yang dapat kami tambahkan yaitu di wilayah Jawa Timur yang kemudian juga menaikkan dengan rentang yang paling tinggi sekitar 5,5% begitu ya, lebih tinggi daripada rentang untuk wilayah-wilayah lainnya yang memilih untuk menaikkan UMP. Nah, ini menarik alasan-alasannya, apakah sebenarnya alasan-alasan ini sangat urgent begitu untuk dilakukan dan sebenarnya apa sih pendapat dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan upah minimum provinsi yang kemudian sebaiknya dikatakan tidak dinaikkan. Nah, ini kita langsung lihat pendapat dari surat keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Di sini dikatakan bahwa penetapan upah minimum tahun 2021 ini mempertimbangkan kondisi perekonomian di Indonesia pada masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Diminta untuk para gubernur untuk tidak menaikkannya karena memang melihat kondisi koreksi dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan juga oleh Sri Mulyani di kuartal ketiga ini bisa saja kita terkoreksi 1 hingga 2,9%. Datanya memang belum dirilis, di mana pada hari ini BPS baru merilis data inflasi. Inflasi menjadi satu komponen untuk menghitung kenaikan dari UMP, tetapi data pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini memang belum ada begitu atau belum dirilis. Hanya proyeksi dari Sri Mulyani saja sebelumnya yang menjadi acuan. Jadi sebenarnya ini masih menjadi pertimbangan begitu bagi beberapa daerah. Maka dari itu banyak daripada para gubernur ini mengambil opsi untuk boleh atau tidak menaikkan dan juga seperti di DKI Jakarta sifatnya bersyarat. Jadi tidak mutlak untuk dapat dinaikkan. Kita lihat di sini untuk jumlah kenaikannya berapa. Yang pertama di wilayah DKI Jakarta sendiri yang merupakan memberikan UMP paling tinggi ya di seluruh daerah di Indonesia. Kita memiliki 34 provinsi. Yang paling tinggi adalah DKI Jakarta dengan total kenaikan dari 4,26 juta rupiah ke kisaran 4,41 juta rupiah atau di kisaran 3%. Yang paling tinggi di sini adalah Jawa Timur yang naiknya di kisaran 5,5% begitu, dari 1,76 juta menjadi 1,86 juta, dilanjutkan
dilanjutkan juga dengan Jawa Tengah dari 1,74 juta ke 1,79 dan daerah istimewa Yogyakarta yang menaikkan dari 1,7 ke 1,76 juta. Jadi kisarannya ada di kisaran 3,5%, namun yang paling tinggi di Jatim 5,54%. Namun masih belum ada konfirmasi langsung dari Gubernur Jawa Timur atas alasan kenapa kemudian menaikkan. Beberapa informasi yang kami himpun terkait dengan alasan daripada para gubernur ini untuk menaikkan upah minimum provinsi adalah perhitungan daripada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kalau kita lihat di kuartal ketiga ini bisa saja pertumbuhan ekonomi terkontraksi dan juga inflasi dikatakan sangat rendah begitu, masih terkontraksi secara year to date perhitungannya. Nah, berdasarkan perhitungan ini tentunya seharusnya upah minimum provinsi di tahun 2021 minus begitu, karena terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang juga diproyeksikan minus. Nah, tetapi inilah kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan daripada memang diturunkan atau kemudian dikurangi begitu untuk upah minimum provinsinya, sebaiknya memang tidak dinaikkan atau stagnan begitu ya di level yang sama dengan UMP di tahun 2020. Lantas bagaimana respon daripada KSPI begitu atau Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia? Inilah informasi yang kami himpun, yang kami dapatkan langsung daripada Presiden KSPI Said Iqbal yang mengatakan ada 4 alasan upah minimum di tahun 2021 harus naik. Yang pertama adalah dikatakan situasi akan semakin memanas, di mana tentunya Serikat Buruh akan melakukan kembali demonstrasi yang sudah terjadi dan akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 November begitu di tahun 2020 ini. Ini tentunya tidak menjadi berita yang cukup menyenangkan karena ditakutkan akan ada klaster demo begitu, di mana banyak orang berkumpul dan penyebaran virus COVID-19 dapat semakin meluas di sana. Dan yang kedua, ini alasan daripada PDB minus itu tidak tepat. Dikatakan bahwa yang sudah kami jelaskan sebelumnya, PDB yang minus ini tidak serta-merta menjadi alasan tidak menaikkan UMP, karena dibandingkan oleh Presiden KSPI mengatakan bahwa tahun 98 hingga tahun 2000 walaupun terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah tetap menaikkan upah begitu dari sebagian wilayah. Contohnya di DKI Jakarta. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tentunya ada perbedaan peraturan begitu, di mana kenaikan upah minimum di tahun 2021 ini didasari atas Undang-Undang Nomor 78 Ketenagakerjaan tahun 2015 begitu ya. Ada perbedaan sekitar 15 hingga 16 tahun peraturan di sana yang mungkin harus ditelusuri lebih lanjut. Yang ketiga di sini daya beli yang dikatakan semakin menurun apabila dilakukan kenaikan upah minimum provinsi, dipercaya daya beli kemudian akan semakin meningkat, dan tentu ini perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Apakah memang benar kenaikan 3 hingga 5% ini dapat secara signifikan mendorong daya beli masyarakat yang dikatakan semakin menurun, karena kita lihat beberapa datanya pun juga setelah dilakukan interview kepada beberapa ekonom dan juga ahli yang mengatakan bahwa memang kondisi masyarakat saat ini tidak serta-merta melihat hanya pada daya beli yang menurun, tetapi pada daya beli yang dipertahankan begitu oleh para konsumen. Dan yang keempat, di sini kita melihat alasan untuk menaikkan upah minimum, tidak semua pengusaha dikatakan kesulitan. Nah, hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kadin bagian perdagangan, Wakil Ketua Umum Bapak Beni Sutrisno. Interview yang kami lakukan hari ini dikatakan memang ada beberapa sektor begitu yang bisa saja bertumbuh di tahun pandemi ini dan bisa menaikkan upah minimum provinsi. Di antaranya tentunya dari sisi kesehatan, farmasi, telekomunikasi, dan juga sisi konsumer begitu yang dikatakan bisa menaikkan upah minimum provinsi. Terakhir, mari kita lihat di sini respon daripada pengusaha dan juga pengamat pada kenaikan upah minimum provinsi. Kita lihat Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi ya. Di sini kalimat yang sedikit diperhalus tapi artinya memang cukup mengerikan. Rasionalisasi bisa saja mendorong para perusahaan untuk menjadi lebih rasional dalam menghitung cash flow mereka dengan cara melakukan PHK yang lebih banyak lagi begitu ya. Ini bisa saja terjadi karena tentunya ada kenaikan 3 hingga 5% tersebut yang bisa membuat cash flow daripada perusahaan menjadi negatif. Dan kemudian yang terakhir di sini pendapat daripada Ketenagakerjaan, pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiono yang mengatakan bahwa demo mengenai upah minimum ini salah besar dan harusnya serikat pekerja memperjuangkan kenaikan upah anggotanya di masing-masing perusahaan. Jadi tidak perlu ada unsur politik atau politisasi di sana, tetapi dilakukan saja antara buruh dengan kemudian dilakukan kesepakatan langsung dengan perusahaan tempat buruh tersebut bekerja. Nah, dari seluruh pendapat di atas ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Bagaimana pendapat Anda sebagai masyarakat Indonesia? Perlukah
kenaikan UMP ini dipaksakan di tengah tahun pandemi ini? Perlukah hingga ada demo lagi begitu ya di kala pandemi untuk memperjuangkan hal tersebut? Dan yang terakhir, dapatkah Anda menerima dengan lapang dada kenyataan bahwa UMP ini tidak naik, namun sebagai gantinya PHK tidak merajalela?